Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Sekarang kita bahas hudud. Bicara tentang jarimah itu kriminal, itu ada ya, yang pertama ada yang mendapatkan hudud. Hudud itu jamak dari had yang artinya hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua adalah ta'zir. Ta'zir itu artinya adalah hukuman yang berasal dari ijtihad hakim. Tidak ada ketetapan dari syariat. Dan yang ketiga ada yang ditetapkan berupa kafarat atau denda. Jadi hudud secara bahasa dari kata had yang artinya adalah hukuman. Yang hukuman ini ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindakan kriminal. Karena manusia ini punya hawa nafsu, yang diantara cara menghalangi hawa nafsu adalah dengan dihukum. Ya, kalau diterapkan, yang membunuh dibunuh, yang berzina dirajam sampai mati, yang mencuri dipotong tangannya. Ya, akan tercipta suasana yang kondusif dan nyaman. Karena ketika orang ingin berbuat keburukan, dia akan berpikir berulang kali. Akan tetapi ketika hukum ini ditinggalkan, terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang. Santri mencuri, karena ada hukuman yang membuat efek jera. Ya, pembegalan masih banyak terjadi, pembunuhan di mana-mana. Maka ketika Islam ditegakkan secara kafah, maka akan tercipta kondisi yang nyaman dan tentram. Maka di antara cita-cita kita adalah tegak hukum Islam secara kafah di negeri kita. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah, pernikahan, kemudian jual beli, juga dalam masalah jinayat dan hudud. Kalau diterapkan jinayat dan hudud, insya Allah akan terjadi keamanan sebagaimana di Arab Saudi. Angka kriminal yang paling ringan diantaranya adalah Arab Saudi. Beda dengan negara-negara yang demokrasi, Amerika Serikat, itu tiap hari terjadi pembunuhan. Tiap hari terjadi pemerkosaan. Tiap hari terjadi pencurian, terjadi kriminal. Karena mengusung sistem kebebasan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan tegaknya syariat Islam secara kafah di negeri kita Indonesia. Yang pertama yang dibahas adalah tentang zina. Tentang dosa zina. Tindakan kejahatan zina. Karena hudud sini disebutkan ya ada 7. Yang pertama adalah zina. Yang kedua di sini adalah menuduh orang berzina. Yang ketiga mencuri. Yang keempat mabuk. Yang kelima memberontak ya atau membegal. Yang keenam adalah murtad dan yang terakhir adalah meninggalkan sholat. Kita bahas dari zina, dan zina diantara dosa yang sangat besar. Di antara yang Nabi SAW lihat adalah orang-orang laki-laki perempuan yang telanjang terus dibakar di dalam sebuah tungku yang besar. Kemudian setelah Nabi melihat hal demikian, malaikat menjawab, fa innahumuz zunatu wazzawani. Karena mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang berzina. Dan zina itu ditetapkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan bukti, bayyinah. Dan buktinya berupa 4 orang saksi laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum
Kalau seorang wanita di antara kalian itu berbuat perbuatan keji zina, maka datangkan 4 orang saksi. Akan tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sampai zaman beliau belum ada ceritanya hudud ditegakkan atas zina karena saksi. Menunjukkan betapa Islam menjaga kehormatan seseorang. Yang ada adalah poin yang kedua, al-iqrar, pengakuan. Dia mengaku saya berzina, sebagaimana kisah Ma'iz, ya sahabat Nabi yang berzina. Begitu juga kisah wanita Ghamidiyah, ya dalam hadis-hadis disebutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa zani ala darbaini, orang yang berzina ada 2 macam. Muhsanun wa ghairu muhsanin. Yang pertama adalah muhsan. Yang kedua adalah ghairu muhsan. Muhsan adalah orang yang sudah pernah menikah dan sudah menggauli istrinya di dalam pernikahan yang sah. Baik dia sudah pisah atau masih beristri. Baik dia sudah meninggal pasangannya, statusnya single mom atau single dad, ya, sebagai janda atau duda, maupun sebagai istri orang atau suami orang, itu namanya muhsan. Artinya muhsan sudah pernah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi kalau dia belum pernah menikah meskipun sudah melakukan hubungan berkali-kali, dia tetap dinamakan ghairu muhsan. Jadi ghairu muhsan adalah orang yang belum pernah menggauli istrinya di dalam pernikahan yang sah. Misal dia nikah, istrinya sedang haid, beberapa hari cerai, maka ini belum muhsan meskipun statusnya duda, karena dia belum pernah menggauli istrinya dalam pernikahan yang sah. Ustadz menikah, cuman ternyata pernikahannya sesama saudara sepersusuan, difasakh pernikahannya tidak sah, maka dia masih disebut ghairu muhsan. Dan bagi seorang yang berbuat zina disunnahkan dia menutupi aibnya dan bertobat. Tidak perlu dia mendatangi hakim untuk ditegakkan hudud. Bahkan seandainya dia mengaku zina, kemudian dia meralat ucapannya, maka diperbolehkan sebelum ditegakkan hukuman atasnya. Tapi kalau dia udah dihukum, udah dilempari batu, dia kabur, harus dikejar. Ya, jadi tobatnya diterima kalau belum ditegakkan hudud. Kalau seandainya yang mengaku berzina adalah wanita dan dia sedang hamil, maka tidak boleh ditegakkan hudud sampai dia melahirkan dan menyusui dengan usia yang sempurna, yaitu 2 tahun usia penyapihan. Menunjukkan Islam betul-betul luar biasa. Apa hukumnya, hududnya? Yang pertama muhsan haddur rajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Dan batunya itu mu'tadilah, sedang, tidak kecil, tidak gede banget, sedang itu seukuran tangan. Dan dihindarkan melempari wajah. Jadi bisa dengan badan dan seterusnya. Dan disunahkan dia disuruh bertobat terlebih dahulu sebelum dirajam, biar dia meninggal di atas tobat. Yang kedua ghairu muhsan hadduhu mi'atul jaldah. Kalau muhsan dirajam, kalau ghairu muhsan adalah dicambuk 100 cambukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina, cambuk mereka kedua-duanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima
ra'fatun fi dinillah, jangan ada rasa belas kasihan terhadap agama Allah kepada mereka. Setelah dicambuk 100 kali, wa targhibu amin ila masafatil qasri, diasingkan selama setahun di tempat yang jaraknya dengan jarak qasar, jarak safar. Jadi kalau diasingkan ke Prabu Jaya nggak bisa, karena belum jamak qasar, berarti harus 85 km kurang lebih. Dan biasanya para ulama, para pemimpin itu punya tempat pengasingan berbeda-beda. Disebutkan di sini, ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq pengasingan ke Fadak. Di zamannya Al-Faruq, Umar bin Khattab pengasingannya ke Syam. Di zaman Utsman bin Affan pengasingannya ke Mesir. Di zaman Ali pengasingannya ke Basrah. Dan untuk wanita harus ditemani dengan mahramnya. Jadi wali wanita harus menemani masa pengasingannya. Dan setahun ini sejak dia diasingkan, dan tidak boleh dicicil 5 bulan balik, nggak boleh, setahun penuh. Ya, biar dia sibuk dengan ma'isyah, penghasilan. Kalau pengen cari perempuan lagi harus PDKT dari awal. Beda kalau dia di kota dia udah terkenal playboy. Ya, dihukum sekali bisa langsung ada yang 2, 3, ada serepnya. Tapi kalau dia diasingkan, maka dia butuh waktu untuk melakukan hal yang demikian. Sekarang syarat seorang ditegakkan hudud ini, yang pertama syaraitul ihsan. Ya, syarat seorang itu ya ihsan. Kapan orang itu disebut muhsan? Yang pertama al-bulugh, dia balik. Yang kedua wal aqlu, berakal. Kita bahas bahwasanya rufi'al qalam an salas. Ya, pena diangkat dari 3 orang. Anisabi hatta yahtalim, ya hatta yablugh, wa anin naim hatta yastaikid, wa anil majnun hatta yufiq. Ya, antaranya ada orang yang anak kecil dan orang yang gila. Yang ketiga wal hurriyah, merdeka. Jadi budak ya tidak disebut muhsan. Wa wujudul wat'i fi nikahin sahih, dan melakukan hubungan maksudnya adalah ember masuk ke dalam sumur di dalam pernikahan yang sah. Menikah suami istri, berhubungan badan meskipun belum keluar air. Meskipun yang jadi patokan muhsan bukan keluar air. Bukan air itu ya, pelumas itu lah keluar jelas. Air yang lain, air uang, air mani. Ya, sperma. Kalau belum keluar tapi udah masuk ember ke dalam sumur, udah nyelup helmnya, maka dia sudah dianggap muhsan. Ya, kalau dia berzina dirajam sampai mati. Ustadz, kalau dia ini belum nikah tapi dia punya banyak budak, kan yang boleh digauli itu 2. Yang pertama istri, yang kedua budak. Ada 10 budaknya, dia gauli semua, dia berzina. Muhsan bukan? Bukan, karena bergaulnya bukan di dalam pernikahan yang sahih. Dia dianggap belum muhsan. Jadi yang jadi tolak ukur muhsan atau bukan adalah menggauli istri di dalam pernikahan yang sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka dia tetap berstatus ghairu muhsan. Lanjut, wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hur. Adapun budak laki-laki dan perempuan, had mereka setengah dari hukum dewasa atau hukum merdeka. Jadi kalau dicambuk tadi 100 kali, dicambuknya berapa? 50 kali. Kata Allah, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal azab.
Kalau pengasingannya berapa tahun? Setengah tahun. Selanjutnya hukum liwat. Apa liwat? Homoseksual. Atau bisa dikatakan liwat itu adalah memasukkan ember ke dalam sumur yang kotor lewat jalur belakang. Yang dimaksud liwat ini tidak hanya laki-laki dan laki-laki, termasuk juga laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya. Jadi kalau dia menggauli istrinya ya lewat pintu belakang, dia tidak disebut liwat, tidak mendapatkan hudud seperti ini. Ya, tapi dia berdosa. Tapi kalau dia menggauli laki-laki sama laki-laki pedang-pedangan, ting 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 ting, ya. Atau dia menggauli wanita yang bukan istrinya dari jalur belakang, kalau di depan namanya zina. Ya kan? Kalau dari belakang namanya liwat. Maka dia mendapatkan hukum ini. Termasuk juga itsyanil bahaim, menggauli hewan. Kenapa dikatakan bahaim hewan ternak? Karena yang paling pas hewan ternak. Kalau kucing tidak muat. Kalau kambing, sapi, onta, nah itu warid dalam sini disebutkan. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan la yanzurullahu azza wa jalla ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang menggauli di pintu belakang. Arah boleh dari belakang, arah. Tapi untuk tempat gawangnya cuma satu, nggak boleh gawangnya dua. Ya, bunuh diri namanya kalau gawangnya dua. Ya, yang tahu-tahu kamu nih, ambil ilmunya. Oh ya Ustaz, siap. Karena ketika Muhajirin dan Ansor menikah, mereka berbeda gaya, berbeda style. Ya, sampai kami nggak kayak gini, kami di atas, ini di bawah. Enggak mau saya begini. Akhirnya apa? Ada yang cerita kepada Nabi SAW, kemudian turunlah ayat apa? Innani apa? Harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang, sawah. Yang namanya sawah boleh ditanam di mana saja. Ya, maksudnya dari arah mana saja, tapi tetap di sawah dia, jangan sawah yang lain. Ya, jadi diperbolehkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan. Kahukmi zina, maka mereka dalam mazhab Syafi'i orang yang liwat dan orang yang menggauli hewan ini dihukumi dengan hukum zina. Karena itulah ada ulama mengatakan siapa yang menggauli hewan maka dia dibunuh. Ya, karena dia merusak masyarakat, sampah masyarakat. Ya. Wa man wati'a fi madunal farji uzzira. Siapa yang menggauli wanita atau laki-laki atau hewan ternak, ya maksudnya ini menggauli sini artinya bercumbu, ya tidak pada kemaluan, maka dia mendapatkan hukuman takzir ya kepada penguasa, hakim yang menentukan. Misalnya dia ketahuan berbuat hal yang tidak pantas, tidak senonoh, tapi kami nggak zina kok, sehotel nggak zina kok. Ya, iya nggak zina karena nggak bisa berdiri, ternyata impoten dia. Maka dia dihukum oleh hakim penjara 6 bulan atau dibayar yang lain. Cuman takzir ini nggak boleh dengan harta ya.
Dan takzir harus dari penguasa atau hakim. Kalau kita kan takzir banyak berupa denda, harta. Siapa yang begini bayar sekian. Ya, maka yang menentukan bayar ini harus penguasa secara hukum asal. Ya, meskipun beda pendapat para asatizah tentang boleh tidak menghukum santri dengan uang. Siapa yang telat sholat ya atau tidak sholat jamaah bayar uang 100.000. Nah, itu. Maka yang lebih aman adalah itu adalah hak penguasa. Wala yablughu bita'ziri adnal hudud, dan yang namanya ta'zir tidak boleh melewati batas minimal dari hudud. Hudud batas minimalnya adalah cambuk 40 kali. Jadi enggak boleh dia dihukum misalnya cambuk 100 kali, enggak boleh. Karena ta'zir itu di bawah hudud. Yang contoh korupsi, tidak ada korupsi tambahannya, maka dia di bawah dengan ta'zir. Lanjut, selesai tentang zina. Jadi sabar ya. Zina intinya sabar, karena kita punya syahwat biologi semua. Sibukkan diri dan sibukkan hati. Dan yang dihalalkan cuma 2, istri dan budak. Tidak boleh lewat pintu ketiga. Termasuk lama-lama di kamar mandi diharamkan. Ya, jangan cari Ustadz ada pendapat Imam Ahmad, jangan cari-cari. Ya, itu pendapat tersebut ada syarat-syaratnya. Seperti takut zina. Kalian emang zina sama siapa? Zina sama kucing kan enggak? Masih bisa menahan. Beda kalau kalian punya uang, kalian gak di pesantren, pacar kalian banyak, dia siap laksanakan apa saja yang kalian mau. Ini kan pintu baru terbuka. Ini di pesantren, wajah pas-pasan, nembak cewek tak berani, duit tak kate. Sudah-sudahlah. Ya, maka banyak-banyak berpuasa. Ya, karena puasa itu seperti perisai ya, yang menahan serangan dari syahwat. Lanjut sekarang fi haddil qazf, hukuman menuduh orang berzina. Kalau yang tadi berzina, sekarang menuduh orang berzina. Dan yang dimaksud dengan qazaf adalah menuduh dengan lafal yang jelas. Pezina begitu. Itu qazaf, termasuk, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Wa idza qadhafa ghayrahu bizina fa alaihi haddul qazfi. Apabila seorang menuduh zina orang lain, maka berlaku hukum qazaf, yaitu dicambuk. Dan ini termasuk dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Di antaranya adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita beriman yang baik-baik yang lalai. Lalai ini bisa dituduh berzina. Ya, maksud lalai sini ghafilat ini kecolongan, dia ini bisa satu mobil sama laki-laki begitu, colongan. Karena nggak mungkin orang yang di rumahnya tuduh berzina kan, nggak ada indikator begitu. Ini wanita naik bus misalnya, ketiduran di bus, dilihat ternyata di bus dia sama seorang laki-laki. Wah, ini fulanah berzina, sebagaimana kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika melihat Aisyah dan Safwan pulang bareng ya berdua dari perang Bani Mustalik. Wah, langsung ini zina. Itu namanya qazaf. Dan sahabat yang tertuduh menuduh hal tersebut itu dihukum cambuk. Kata Allah, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia menuduh zina tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah. Hukumannya dicambuk 80 kali. Dan hudud ini 80 kali cambuk ada 8 syarat.
Salah satu minha fil qazib. 3 syarat pertama pada yang menuduh. An yakuna balighun aqilan wa an la yakuna walidan lil magzuf. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga bukan ayah dari yang menuduh, yang tertuduh. Jadi kalau seorang ayah menuduh anaknya berzina, sang ayah tidak dicambuk. Termasuk cucunya yang ke bawah. Wa khamsatun, dan 5 syarat berikutnya fil makzub bagi yang dituduh. Wa huwa an yakuna musliman balighan aqilan hurran afifan. Yang pertama orang muslim. Jadi kalau menuduh orang kafir berzina tidak dicambuk. Yang kedua baligh, yang ketiga akil, yang keempat merdeka. Jadi kalau menuduh seorang budak berzina tidak dicambuk. Ya, tapi bukan berarti tidak dicambuk, tidak ada hukuman. Ya, kembali kepada penguasa. Afifan, afif, menjaga kehormatan diri. Tapi kalau ini perempuan, nggak nutup aurat, kerjaannya ngerokok. Wah, kalau di Turki itu banyak banget wanita merokok, ya, berjilbab-jilbab merokok mereka karena cuacanya dingin. Nggak jilbab. Kalau kita kan masih sekuler masih di situ. Afif artinya menjaga kehormatan diri. Jadi dia jilbabnya lebar di rumah, nggak kemana-mana. Tapi kalau nggak pakai jilbab, pakai celana pendek terus, pakai bikini, sering keluar malam, pulang jam 12, dituduh berzina, tidak dicambuk yang menuduh berzina. Karena ada indikator arah ke sana. Ya. Dan jalan sama cowok yang lain, besoknya yang lain. Ini pacarnya atau apa ini? Gitu. Maka jaga citra diri. Tahu Agnes Monica? Tahu ya. Ketika dia di Amerika Serikat, dia ditawari menjadi penyanyi di klub tanpa busana. Apa stripping namanya ya. Di Amerika Serikat di diskotik kan yang apa penari-penarinya nggak berbusana. Ditawari uang sekian, gede banget uangnya. Ya, dia kan kafir ya, cuman dia tolak. Dia tolak. Kenapa? Karena kalau dia iya kan, maka citra dirinya hancur. Ya, citra dirinya hancur. Karir yang dia bangun dari Indonesia sampai menjadi go internasional jadi hancur karena kesalahan. Maka hendaklah seorang muslim menjaga kehormatan diri. Ya, jangan sampai karir kalian udah jadi santri yang baik, ya gara-gara pacaran jadi jelek di mata ustadz-ustadz. Makanya jangan ketahuan. Makanya jangan lakukan. Ya, makanya kalau bisa aib kalian tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga citra diri, tutup, jangan menjadi orang yang mujahir. Yang terang-terangan berbuat dosa. Liburan, Miko kau ngapain Miko? Ya aku ngetrek malam-malam. Ya tangan siko aku, kaki siko. Bukan Miko yang ini. Ya, kau ngapain Mas Ardi semalam? Oh ya aku minum aku. Iya, di Kediri itu minum, dingin bro sini. Minum ini. Minum apa? Kopi. Wedang. Ya. Wedang kopi. Jadi ana sama Ustaz Hidayatullah pernah kami berdua ke Solo. Di Solo itu wedang, jahe, wedang. Kami berdua penasaran, minuman seperti apa itu wedang? Setelah pesen, wedang teh. Mana wedang? Ini teh biasa. Oh ternyata wedang itu artinya hangat. Jadi wedang jahe hangat gitu ya. Wedang kopi hangat gitu.
Kirain wedang itu minuman tersendiri ya. Lanjut, ya, ngomongin apa wedang nih. Jadi jaga kehormatan diri. Selanjutnya yuhaddul huru samanin wal abdu arba'in. Kalau yang merdeka dicambuk 80 kali, yang budak dicambuk 40 kali. Karena tadi setengah dari merdeka. Wa yaskutu hadul qadhfi bi salasati asya'. Dan orang yang menuduh zina ini tidak mendapatkan hukuman atau gugur hukumannya kalau dia melakukan satu dari 3 hal. Yang pertama, iqamatul bayyinah. Dia menegakkan bukti. Pak Ustadz, saya enggak menuduh berzina. Ini ada 4 saksinya termasuk saya. Oh, mantap. Engkau enggak dituduh berzina, engkau enggak dianggap menuduh berzina, justru yang dituduh tadi yang dihukum, rajam atau cambuk. Iya. Karena kita sudah mendatangkan saksi 4. Yang kedua, wal afu au aful maghzub, yang dituduh memaafkan. Sudah Pak, enggak usah dicambuk dia. Ya mungkin dia khilaf sama saya, mungkin dia hasad sama saya karena saya cantik. Ya, dan saya terkenal. Ya, dia tuduh saya berzina untuk menjatuhkan harga diri saya. Maka saya maafkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, suami istri. Ketika melakukan apa? Masih ingat semester lalu? Lupa tak mengoja kamu nih. Li'an, betul Suti, li'an. Saling melaknat. Karena kalau suami yang mergoin istri, kan nggak mungkin di rumah mendatangkan 4 saksi. Maka dalam suami istri punya hukum sendiri yang dikenal dengan li'an, saling melaknat. Dan zaman sahabat yang namanya selingkuh itu perempuan. Mana ada laki-laki selingkuh? Karena diperbolehkan poligami. Zaman sekarang yang paling banyak selingkuh laki-laki karena poligami dihalang-halangi. Sedangkan jiwa lelaki itu penakluk wanita-wanita. Fitrahnya ya pecinta wanita. Bukan buaya, bukan, memang fitrahnya. Tapi ketika dihalang-halangi, maka orang akan main belakang. Ya, dia akan deketi fulanah. Kenapa? Karena pintu ta'adud dihalang-halangi. Kalau sekarang ya dihalang-halangi, jadi yang paling banyak selingkuh adalah laki-laki, layangan putus. Lanjut. Ini 3 hal yang menyebabkan gugur qazaf. Jadi kalau suami menapuh li'an, meskipun dia menuduh istri berzina, dia tidak dicambuk. Ya, tapi berlaku hukum li'an. Poin selanjutnya, fi haddi syaribil muskir. Hukum mabuk. Wa man syariba khamran aw syaraban muskiran hudda arba'in. Siapa yang minum khamar dan jelas keharamannya, kata Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Atau meminum minuman yang memabukkan, hudda arba'in, maka dia mendapatkan hukuman dicambuk 40 kali. Sebagaimana Nabi SAW memukul orang yang mabuk dengan pelepah kurma 40 kali. Wa yajuzu an yablugha bihi 80 ala wajhi ta'zir, dan boleh didobel menjadi 80 kali berdasarkan keputusan hakim.
sebagaimana yang terjadi ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena beliau melihat banyak orang yang mabuk, maka beliau tetapkan 40 menjadi 80 kali cambuk. Wa yajibu alaihi al-haddu bi ahadi amrain, dan ditegakkan hudud karena satu dari dua hal. Yang pertama bibayinatin, karena ada bukti. Nah, video misalnya ada yang nyingok, nah pamuji misalnya, bukan pamuji ini, pamuji yang lain, minum tua atau minum oplosan. Karena tidak kasih duit pamuji, dia beli oplosan. Akhirnya dia mabuk, dilihat oleh orang sebagai saksi 2 orang, maka dicambuk dia 40 kali atau 80 kali. Ada seorang sahabat di zaman Nabi yang mabuk dicambuk, mabuk dicambuk, mabuk dicambuk. Sampai-sampai orang dakati agunen budak ini. Kata Nabi SAW, jangan kau cela dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bisa jadi orang-orang yang berdosa dan bertobat, menyesali, berusaha untuk menghilangkan dosa tersebut dengan susah payah, itu mendapatkan ganjaran pahala. Ya, karena mengobati itu berat, apalagi sudah ketagihan kadang. Nyandu, narkoba, udah mau Ustaz, cuman masih jatuh lagi. Semoga Allah ampuni dia. Bukan yang menikmati, bukan yang biarlah ini, memang aku cak ini nih ngapo. Ya, tidak ada perasaan untuk meninggalkan, maka ini yang berhak mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, au ikrar, pengakuan di diri sendiri. Pak Ustadz, mohon maaf, aku kemarin tuh mabuk. Tolong cambuk saya. Ustadz tidak berhak mencambuk karena yang menegakkan hukum ini siapa? Penguasa. Ya, jadi bukan mudir pesantren, bukan bos perusahaan, bukan majikan, bukan orang tua, tapi penguasa. Datang ke hakim, ditegakkan, dicambuk, dirajam, dibunuh, dikisos dan semisalnya. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Oh ini mabuk, ayo kita datangkan, kita cambuk, ini nggak boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Kalau di Turki sana, di mana-mana jual bir. Masuk ke supermarket, bir gitu. Ya, tapi mereka itu kayak ke Jepang dan Korea ada batas umur. Yang beli harus 17 tahun ke atas. Di Dubai sama saja. Ya, Dubai itu bukan Arab sudah, kayak Eropa. Ya, kayak Eropa, nilai hilang Islam. Maka bahagialah kita di Indonesia ini. Yang berjilbabannya ya Islam tegak, ya meskipun tidak secara kafah. Wala yuhaddu bil qai' wal istinkah. Tidak boleh dicambuk orang karena dia muntah dan muntahnya bau khamar. Wis kawan ini mabuk ya. Atau dia itu punya aroma khamar. Enggak boleh dia dihukum cambuk. Harus dengan bukti yang nyata. Karena bisa jadi dia itu nolong kawannya yang sedang mabuk. Mabuk kawannya, dipapahnya, ayo kita pulang ke rumah. Dia tidak mabuk. Ngawani baik. Ya, ngawani kawannya mabuk, dimbeknya duit kawannya. Ya. Maka orang seperti ini tidak dihukum dengan hukum cambuk. Selanjutnya kita bahas adalah had as-sariqah, pencurian, maling. Wa tuqta yadu sarik bisitti syara'id. Orang yang mencuri maka hududnya dipotong tangannya. Sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah.
dengan 6 syarat. Yang pertama an yakuna balighon. Kalau santri kelas 1 SMP mencuri tapi dia belum balik, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Akilan, yang kedua dia berakal. Orang gila mencuri enggak dipotong tangannya. Yang ketiga penting, wa an yasriqa nisaban qimatuhu rubu'u dinar. Dan dia mencuri dengan nisab 1/4 dinar. Kalau dinar 4,25 gram emas, berarti nisabnya adalah 1,06. Jadi 1, sekian gram. Jadi kalau dia mencuri 1 juta, kalau sekarang 1 gram emas barulah dia dipotong tangannya. Jadi kalau dia maling Kinder Joy. Nah, ini tidak dipotong tangannya. Maling sandal, maling apa lagi? Mencuri hati, ya, itu tidak dipotong tangannya. Mencuri perhatian, mencuri pandang. Adapun hadis yang mengatakan seorang dipotong tangannya karena mencuri telur, maksudnya telur lamo-lamo ayam. Ayam bukan siko, ayam sekandang. Hadis yang menyebutkan seorang dipotong tangannya karena mencuri tali, ujungnya tali, ujung sebelahnya kepala sapi. Ya. Aku kan maling tali, Pak Ustadz. Iya, tali. Cuman ujung tali itu apa? Kepala sapi. Nah, maling sapi dia. Maksudnya bisa jadi dengan mencuri hal-hal kecil nanti bisa sampai kepada nisab. Ya, tolong ya, mencuri ini berapa kejadian terjadi di pesantren kita. Tolong musyrif kerjasamanya dan kepekaannya. Makanya Nabi sering bilang hiduplah bersama mereka. Ini masih kadang mandi di belakang gedung TD, masih nggak berkehidupan. Kapan lagi cuman di halakoh aja kalian makan nggak bareng mereka, belajar nggak bareng mereka. Ya, tolong berkehidupan. Karena kalian yang lebih dekat daripada mereka dibandingkan security. Security nasihati nggak mempan. Tapi kalian musyrif mungkin bisa pendekatan dari hati ke hati. Inna zikra idza kharaja minal qalbi dakhala fil qalbi. Kalau nasihat keluar dari hati masuk ke dalam hati. Yang keempat, min hirzi mislihi, dari tempat penjagaan barang tersebut. Contoh duit dalam dompet berarti sudah dijaga, barang dalam lemari berarti terjaga. Tapi kalau dia meletakkan uang misalnya di lantai asrama, nah maka kalau dicuri, yang mencuri tidak dipotong tangannya. Pak Ustadz, saya tuh mencurinya di lantai asrama kok, bukan di dalam lemarinya, bukan di dalam kantong bajunya, bukan di dalam dompetnya, tergeletak. Maka orang yang mencuri ini tidak dipotong tangannya, tapi tetap dosa karena dia mencuri. Yang keempat, la milka lahu fihi, bukan milik dia. Misalnya Alif minjam barangnya Rizki, jaket warna kuning, jas. Bagus kini jaketnya aku pinjem ya. Akhirnya sejak saat itu ke pesantren Alif pakai jaket itu terus. Aku nak make, agaklah pinjam lagi terus, tak dibalik-balikkan. Akhirnya Rizki ke rumah Alif diam-diam. Tereng. Dia ambil bajunya yang dipinjam, tak dikembali-kembaliin. Engkau pencuri, ditangkap bapaknya Rizki, bapaknya Alif. Maka si Rizki tidak dianggap pencuri karena dia mengambil barangnya, tidak dipotong tangannya. Karena itu punya dia. Ditagih-tagih, tidak dibalik-balikin.
Dan yang terakhir, wala syubhata lahu fi malil masruki binhu, tidak ada syubhat, kerancuan. Pak Muji, kau ini maling jamnya ini ya, jamnya Tembon ya. Iya Pak Ustadz, tidak do jam mana ini, jam Tembon ini, tidak do. Oh rupanya jam mereka mirip. Ini tulisannya, oh iya itu tulisannya Timbun. Ya pakai OE, Timbuen. Wah, iya ada Timbuen. Oh, idam. Ya kawan Timbunnya, terus mana jam aku ya? Enggak tahu. Nah ini, tidak dipotong tangannya pemuji karena ada syubhat. Dia mengira itu adalah barang dia. Bagaimana dipotong tangannya? Wa tuqta'u yaduhul yumna min mafsilil ku'. Yang dipotong adalah tangan kanan. Kalau tangan kanannya ada. Ya, kalau enggak ada maka dia berpindah ke yang kedua, yaitu kaki kiri. Dan yang tangan kanan dipotong min mafsilil ku', dari persendian pergelangan tangan. Nah, ini jadinya. Fa in saraka saniyan, kalau udah hilang pergelangan tangan kanan, masih mencuri kedua kalinya, fakutiat rijluhul yusra, maka dipotong tangan kakinya sebelah kiri yang sebatas pergelangan kaki. Antara telapak kaki dan betis. Ya. Tidak bisa main bola lagi dia. Angkanya sekali maling. Yang ketiga, fa in saraka salisan kutiat yaduhul yusra, maka dipotong tangannya pergelangan sampai pergelangan sebelah kiri. Masih tidak tobat pula budak ini. Fa in saraka rabi'an kutiat rijluhul yumna, kalau dia mencuri kali keempat maka dipotong kaki kanannya sebatas pergelangan kaki. Yang jadi masalah yang kelima, fa in saraka ba'da zalika uzzira, kalau kelima dia masih mencuri maka diberikan hukuman oleh penguasa, takzir, bisa dipenjara, bisa diasingkan, bisa dicambuk. Wakila, ada pendapat yang lain, yuktalu sobron, dibunuh. Sobron artinya dimasukkan ke dalam penjara dulu sebentar, kemudian dia dibunuh, bukan karena kafir tapi sebagai bentuk hukuman hudud. Wallahu ta'ala a'lam. Ini soal mencuri. Kemudian poin selanjutnya fiqati'it tariq, yaitu perampok, pembegal. Dalam Al-Maidah Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu, yang pertama dibunuh, yang kedua au yusallabu, yang kedua disalib, yang ketiga au tuqattu aydihim wa arjuluhum min khilaf, yang ketiga dipotong tangan dan kirinya bersilangan, tangan kanan kaki kiri, au yunfau minal ard, yang keempat diasingkan, ya diasingkan dari tempat tinggalnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Kapan dibunuh, kapan disalib, kapan dipotong tangan kiri kaki bersilangan, kapan diasingkan? Ya, sebagian ulama mengatakan ini kembali kepada ijtihadnya penguasa, hakim. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i bagus perinciannya, kita lanjutkan. Wa qutta'ut thariq ala arba'ati aqsam.
Ada 4 macam para pembegal atau perampok. Yang pertama, in qatalu wa lam ya'khudul mal. Kerjaan perampok ini hanya membunuh orang-orang yang lewat tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh. Fa in qatalu wa akhadul mal. Kalau mereka ini membunuh plus mengambil harta, merampok harta, kutilu wasulibu, maka dia dibunuh dengan cara disalib. Salib pakai B, bukan pakai P. Kalau pakai P itu Turki, kebab pakai P dia. Orang Sunda ya, semua pakai P. Kebab. Wa in akhadul mal wa lam yaqtulu. Kelompok yang ketiga dia cuman mengambil harta saja, enggak membunuh. Yang ngerampok harta, ngebunuh enggak. Qutiat aidihim warjuluhum min khilaf. Maka dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Yang terakhir, fa in akhafu, hanya sekedar meneror, menakut-nakuti orang yang lewat. Walam ya'khudul mal, walam yaqtulu, tidak membunuh, tidak merampas harta, hubisu wa uzziru, maka dia ditawan, dipenjara dan diberikan hukuman takzir. Ya, di antara takzirnya juga bisa yunfauna minal ard, yaitu yunfau minal ard, diasingkan dari tempat tinggal dia. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Barang siapa dari perampok dan juga pembegal ini bertobat sebelum ketangkap, maka tidak berlaku hukuman ini. Nah, jadi buron nih ya, misalnya perampok terkenal, Habib, bukan Habib ini, merampok hati misalnya. Kemudian dia bertobat, tapi player poster buronannya masih tetap ada. Ya, maka tidak boleh dia dihukum karena dia sudah bertobat. Tapi ukhidha bil hukuk, kalau berkaitan dengan hak maka wajib dikembalikan. Jadi kalau kita perhatikan ini rata-rata ini berkaitan dengan orang lain. Hak-hak seperti berzina, kita kan menyakiti orang lain. Mencuri, minum khamar, juga menzolimi orang lain. Kan dengan minum khamar kita bisa memukul orang, bisa mengambil harta orang. Ya, merampok, membegal, ya, atau penyamun. Kemudian poin yang selanjutnya fi hukmi sial. Bukan sial ini, kau sial nian, bukan. Ya, atau sol, yaitu membela diri. Waman kusida bi azan fi nafsi, siapa yang disakiti dirinya, au malihi atau hartanya, au harimihi atau orang kesayangannya, keluarganya, anaknya, istrinya, faqatala an zalika, dia berkelahi karena hal itu. Wa qatal, dan dia membunuh orang yang ingin merampas hartanya atau menyakiti dirinya, fala domana alaihi, maka dia tidak mengganti, tidak ada diat. Kata Allah, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum, membalas keburukan dengan keburukan boleh. Dia mau membunuh kita untuk mengambil harta kita, kita melawan dan sampai membunuh dirinya, maka tidak ada diat dalam Islam. Dan kalau terbunuh, semoga mendapatkan syahid. Man qutila duna malihi, ya, duna damihi au malihi au ahlihi fahuwa syahid. Kata Nabi SAW,
yang terbunuh mempertahankan nyawa, harta, keluarganya, maka dia syahid. Wa ala raqibid dabati domanu ma aslafat hudabatuhu. Adapun orang yang mengendarai kendaraan, hewan tunggangan, kemudian hewan tunggangan tadi merusak pagar seseorang, merusak kebun seseorang, maka dia mengganti. Pak Ustadz, tapi ini nih saya minjem, untanya modal minjem, tetap dia mengganti karena dia yang mengendarainya. Alhamdulillah zaman sekarang kita naik motor. Kalau motor ada dalam pengendalian kita. Kalau hewan kadang-kadang ya disuruh ke kanan, dia ke kiri. Apalagi bagi pemula-pemula. Ya naik kuda misalnya. Suruh jalan dia berlari. Ya, suruh stop dia malah nabrak. Maka dia mengganti. Wallahu ta'ala alam. Tersisa ya 3 pembahasan lagi. Insyaallah selesai sebelum jam 11. Selanjutnya fi qitalil bughat, pemberontak, memerangi pemberontak. Wa yuqatalu ahlul baghi bi thalathati syara'id. Para pemberontak diperangi dengan 3 syarat. Yang pemberontak itu orang yang pengen menggulingkan pemerintahan yang sah. Yang pertama syaratnya an yakunu fi man'atin. Mereka punya kekuatan. Baik jumlahnya banyak ataupun punya kekuatan. Persenjataan atau angkatan militer dia miliki. Yang kedua wa an yakhruju an qabdatil imam. Pemberontakannya berdasarkan karena mereka ingin lepas dari ikatan kepemimpinan. Mereka mau melengsarkan pemimpin atau mereka pengen memisahkan diri dari kepemimpinan. Sebagaimana orang Khawarij, wa an yakuna lahum ta'wilun sa'igun. Dan yang ketiga, karena mereka memiliki takwil yang masih dalam kategori diperbolehkan. Dia menganggap pemimpinnya ini enggak sah jadi pemimpin karena alasan-alasan tertentu. Ini baru pemberontak. Tapi kalau sekadar orang-orang yang cuman memberontak tidak dilandasi dengan takwil seperti ini, maka dia termasuk orang yang muna'anid, ya. Itu orang yang menyimpang, yang harus mengganti. Kalau pemberontakan hukumnya beda. Ya, sebagaimana Khawarij. Mereka memiliki takwil. Apa takwilnya? Di antaranya ketika Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin. Dia pengen hapus saja gelar Amirul Mukminin. Wah, berarti Ali ini Amirul Kafirin katanya. Ini kan takwil. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerima perjanjian damai dengan Muawiyah. Ini termasuk takwil. Ali tidak menawan Aisyah, padahal Aisyah kalah dalam perang Jamal. Ini takwil. Ya, ini antara takwil-takwil orang-orang Khawarij yang akhirnya sebagian mereka bertobat karena didakwahi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wala yuqtalu asiruhum wala yugnamu maluhum. Orang yang memberontak tidak boleh dibunuh tawanannya karena mereka juga muslim. Teriak takbir Allahu Akbar dan tidak dirampas hartanya. Wala yuzaffafu ala jarihihim. Yang terluka di antara mereka tidak dibunuh. Jadi berbeda. Kalau mereka sudah bertobat, ampun menyerah, udah nggak boleh dibunuh. Beda dengan orang-orang kafir harbi dalam peperangan. Ya, tawanan mereka boleh dibunuh, harta mereka boleh dirampas dan seterusnya. Poin yang selanjutnya firriddah, murtad keluar dari agama Islam.
Ya seperti Asmiranda dan semisalnya. Ya padahal main film religi, kurang ajar. Termasuk Lukman Sardi itu. Ya main film religi murtad, kurang ajar. Dalam Islam wa man irtadda 'anil Islam ustutiba. Siapa yang keluar dari agama Islam dimintai tobat. Wajib. Tobat enggak ente? Duduk sini. Tobat enggak ente? Kayak pedang itu kan. Fa in taba alhamdulillah. Kalau dia tobat alhamdulillah, sahha islamuhu. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa illa, kalau dia tidak mau tobat, kutila, dia dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Orang yang murtad dalam Islam dibunuh. Walam yughassal walam yusalla alaih walam yudfan fi maqabiril muslimin. Dan dia tidak dimandikan, maksudnya tidak wajib dimandikan, ya, tapi boleh dimandikan. Walam yusalla alaihi, dan diharamkan disolatkan karena dia murtad. Kata Allah, walau tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan solatkan orang-orang kafir di antara mereka selama-lamanya, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, dijauhkan dari pemakaman kaum muslimin. Kalau di pemakaman kafir boleh, silakan. Yang jelas jangan di pemakaman kaum muslimin. Dan dia tidak meninggalkan harta waris, hartanya semua untuk baitul mal. Ya wallahu taala alam, kepada orang-orang yang muslim. Tidak mendapatkan harta waris ahli warisnya kalau agamanya berbeda. Dan poin yang terakhir pada pagi hari ini, fitarikis shalah, meninggalkan salat. Wa tarikus shalah ala darbain, meninggalkan salat ada dua macam. Ya bayangkan kalau Allah mengatakan wailul lil musallin, orang yang sholat saja celaka, apalagi yang betul-betul meninggalkan sholat. Yang pertama, kelompok pertama, an yatrukaha ghaira mu'taqidin liwujubiha. Dia tidak sholat karena tidak meyakini sholat itu wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat. Orang seperti ini hukumnya hukum murtad. Fahukmuhu hukmul murtad. Karena dia tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan. Dalam artian tidak mengatakan wajib hal yang Allah wajibkan. Meskipun dia sholat setiap saat. Kalau dia punya keyakinan seperti ini, keyakinan yang sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, ya baina ar-rajul wa bainal kufur tarkus shalah. Antara pembeda antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Yang kedua, an yatrukaha kasalan. Dia tinggalkan karena malas-malesan. Kadang salat, kadang enggak, kadang salat, kadang enggak. Mu'taqidan liwujubiha, dan dia sadar bahwasanya salat itu wajib bagi seorang muslim. Fayustatabu, maka orang seperti ini dimintai tobat. Salat enggak kau? Fa in taba wa shalla alhamdulillah. Kalau dia tobat, dia salat, khair insyaallah. Wa illa, kalau tidak, dalam mazhab Syafi'i 3 kali dimintain tobat, kutila. Kalau dia menolak, maka dia dibunuh haddan, secara hukum hudud. Ini mazhab Syafi'i. Kalau diterapkan alangkah banyak orang dibunuh di Indonesia ini karena mereka tidak sholat. Ya, mereka ketika disuruh sholat nggak mau sholat. Maka sholat harga mati bagi seorang muslim.
Tidak ada orang muslim yang tidak sholat. Dan sholat cuma beberapa menit saja. Maka selain tauhid yang harus kita dakwahkan juga adalah sholat. Ya, cari menantu yang sholat, cari mertua yang sholat, cari ipar yang sholat, apalagi calon harus sholat. Kalian punya adik perempuan yang belum ngaji, kan yang datang belum ngaji juga, tanya sholat nggak dia? Nggak sholat, udah nggak usah. Ya, harga mati sholat. Karena kalau dia meninggalkan sholat, bisa jadi dia keluar dari Islam. Dan dia tidak boleh menikah dengan laki-laki wanita yang muslimah. Ya, jadi perkara sholat adalah perkara yang besar. Tapi dia dibunuh kalau dia nggak mau malasan tadi wa kana hukmal muslim ini madzhab Syafi'i ya, dan hukumnya tetap seorang muslim. Jadi bunuh itu bukan berarti murtad. Yang membunuh dibunuh bukan berarti dia kafir. Yang berzina dirajam bukan berarti karena dia kafir. Ya, akan tetapi sebagai hudud, sebagai hukuman. Alhamdulillah. Ini pembahasan kita ya yang sedikit karena nanggung kalau mengambil kitabul jihad. Di sini masih ada beberapa kitab lagi yang semoga selesai pada pertemuan semester depan ya. Oleh Rizki. Ya, dan kawan-kawan Pebi, Timbun Pamuji, ya, Adi dan semisal, Yazid, Miko, ya perpisahan adalah menyelesaikan dan mengkhatamkan kitab Matan Abi Syuja' ini. Alhamdulillah. Masih ada kan 1 semester lagi kan? Ya kan? Bulan Juni mungkin atau bulan Mei. Sebelum kalian tamat, sebelum kalian pergi ke Jawa, ke Jember, ke Arab Saudi, ya, amin. Begini, ya, dan yang semisalnya. Alhamdulillah kita akhiri. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada ya, karena mau siap-siap sholat Jumat, karena ini hari Jumat. Dimakruhkan sebenarnya ada pengajian, tapi nggak masalah. Ya karena kita kajiannya rutin. Ya kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.